Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dari PT Nusantara Agro Hayati dengan pupuk organik hayatinya namanya pupuk Nusantara Grow Pump atau sering dikenal dengan Engrow. Pada kesempatan ini saya akan ngasih rahasia yang luar biasa bagaimana ketika Anda mau pupuk lahan, mau padi, palawija dan lain sebagainya itu pupuk kimianya sampai panen cuman 2 kilo saja NPK, 2 kilo saja KCL. Mau nggak kira-kira Pak Deman? Mau ya? Ya. Kita praktekkan dan insya Allah kita demplotkan ke lahannya Pak Daliman. Kalau misalnya ini hasilnya luar biasa, jadi insya Allah wasilah Engrow ini bisa memperkecil pengeluaran petani untuk beli pupuk. Nah, kalau misalnya punya pupuk subsidi, pakai silahkan, namanya dikasih kan. Nah, kemudian harus disiapkan itu adalah yang pertama yang jelas Engrow-nya dulu ya. Nah, Engrow ya, yang botolan ya. Nah, satu. Nah, kemudian disiapkan lagi NPK 1616. Ya, terserah mau mereknya, mau Patani, mau Mahkota atau merek-merek lain terserah. Kebetulan kami Pak Daliman belinya yang Mutiara ya, 16, 16, 16. Gak jadi masalah ya. Ini adalah untuk fase pertumbuhan. Untuk fase pertumbuhan. Kemudian siapkan bawang putih. Cukup 9 butir saja. Lebih banyak lebih bagus. Pak Daliman berapa itu? 15. Kemudian bawang merah. Bawang merah juga 9 butir saja. Ini berapa? 15. Lebih banyak lebih bagus. Kemudian nanti siapkan serai. Nah, serai 9 ya 9 tangkai saja ya, kalau bisa sama bendulannya yang di bawah ya. Ya, kemudian gak usah di blender, cukup digeprek aja, Pak. Ya, digeprek. Kemudian nanti dimasukkan, setelah digeprek dimasukkan ramuannya dari mulai bawang putih, bawang merah, kemudian serainya, kemudian NPK-nya yang 2 kilo yang 16 kemudian dimasukkan. Nanti dimasukkan Engrow. Kalau bisa 2 botol. Langsung 2 botol, Pak. Langsung 2 botol. Kemudian nanti ketika praktek 1 botol. Jadi Engrow yang sudah disiapkan ini masih tetap dipakai. Masih tetap dipakai. Oke, kita siapkan dulu bahan-bahannya Pak Daliman. Silahkan digeprek dulu ininya, bawang putih, bawang merahnya, harusnya cobeknya yang besar ya. Biar ini kadar contoh saja. Silahkan Bapak Ibu cari sendiri. Nah. Ya, ini digeprek nih Pak Daliman. Kebetulan kita di halaman rumah ya bikinnya, maaf. Ini digeprek. Kalau sudah digeprek itu dari mulai umbinya sampai batangnya, Pak. Nah, ya gak usah ini, yang penting udah kegeprek, masukin ke galon. Boleh galon yang 16 liter, boleh galon yang ukuran 15 liter. Kalau yang merek ini 15 liter biasanya. Pak Daliman, serainya tadi dikasih berapa siung? 9 ya, siap. Ya. Tambah nanti nggak apa-apa. Ya agak banyak gak apa-apa. Ya secukupnya. Jadi geprek aja, kemudian dimasukkan ke galon. Nah, set. Bawang putih. Awalnya berdua. Ya, udah cukup segitu. Sekarang geprek bawang merah. Bawang merah. Minimal 9 butir ya. 9 butir minimal. Ini Pak Daliman pakai yang 15 butir. Setelah bahan-bahannya masuk semua, kemudian masukkan 2 botol Engrow, Pak. Jangan lupa pakai corong ya, biar gak tumpah-tumpah. Jadi langsung serbuknya yang dimasukin. 2 botol ya Pak ya. Minimal 1 botol, 2 botol lebih bagus.
Satu botol lagi. Setelah selesai dikasih air Pak. Sebentar Pak, dikasih NPK-nya dulu. Masukkan NPK 2 kilo. Ya. Ini Pak Daliman belinya yang NPK Mutiara. Pokoknya NPK apa aja, merek apa aja yang 16 16 16. 2 kilo ya pakainya. Ini fungsinya nanti dari mulai pengolahan tanah sampai pertumbuhan itu cepat Pak. Karena petani kalau misalnya nanam itu di awal pengennya kelihatan tanamannya hijau, segar kan begitu. Nah ini ramuan ini luar biasa. Jadi penggunaan pupuk kimianya cuma 2 kilo saja yang NPK-nya. Itu di masa pertumbuhan. Kalau masa pembuahan nanti pakainya KCL. KCL ramuannya sama. Ramuannya sama. Cuman ininya aja, kimianya yang beda. Ramuan segini nih, 15 liter ini, dari mulai pengolahan tanah sampai panen bisa untuk 1 hektar lebih Pak. Bayangin kalau misalnya punya lahan 1 hektar pupuk kimianya cuma pakai 4 kilo. Luar biasa nggak Pak? Luar biasa. Nah kemudian kami disarankan sama formulator utama kami, kalau punya pupuk subsidi mah silahkan pakai gitu kan. Tapi minimal turunin 50% aja. 50%. Karena tidak semuanya petani itu yakin akan pertumbuhan, silahkan gak jadi masalah. Tapi ya kalau misalnya Pak Daliman nanti yakin dengan ini saja, silahkan dicoba di lahannya. Kebetulan ada 2 lahan Pak Daliman, yang satu tapi sudah tanam Pak ya? Sudah tanam, yang satu perlakuannya biasa, yang satu akan pakai ini. Pastinya ini sisanya masih banyak Pak nanti. Kalau memang hasilnya bagus bisa digunakan untuk yang lain-lain. Nah caranya bagaimana? Caranya kalau untuk tanah 500 mili per tangki, setengah liter per tangki. Kalau untuk 1 hektar 10 tangki berarti kan cuma 5 liter. Oke ya. Nanti untuk setelah tanam dosis tingginya 2 botol, bukan 2 botol ya. 2 gelas air mineral yang 250 meter, 50 mili kan, berarti 500 mili per tangki, sama kan seperti tadi. Tapi kalau dosis rendahnya cukup 1 gelas aja, 1 gelas. Ya kita coba nanti seperti apa. Jadi kalau misalnya pakainya setelah tanam cuman 100, cuman 250 mili, berarti kan pemupukan yang ke-14 hanya menggunakan 2.500 mili atau 2 liter setengah. Benar ya Pak? 2 liter setengah untuk pemupukan di hari ke-14. Caranya bagaimana? Nanti 250 mili itu dicampurkan ke tangki, tambah lagi N-Grow. N-Grow yang sudah difermentasi tadi. Untuk 1 hektar itu kan butuhnya 5. Jadi yang difermentasi 1 botol, nanti dikasihnya cukup 50 mili saja Pak. 50 mili campurkan dengan ramuan tadi ke tangkinya, baru disemprotkan. Nah, itu insya Allah kita akan lebih membantu petani lagi di saat pupuk susah, di saat para petani terkendala dengan pupuk yang semakin mahal. Insya Allah dengan N-Grow bisa jadi solusi untuk semuanya. Nah kalau lahannya kurang dari 1 hektar, ya kan, itu bisa dikurangin dosis airnya, dosis kimianya, jadi setengahnya. Misalnya butuhnya cuman 5 liter, berarti kan cuman seperempatnya atau cuman setengahnya. Jadi kalau 2 kilo berarti kan butuhnya 1 kilo. Nah kalau misalnya Bapak Ibu punya lahan yang luas sekaligus, tapi kalau dibikinkan seperti ini sekaligus gak jadi masalah. Ya, kan banyak sisa. Nanti sisanya untuk musim tanam berikutnya. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat tani. Pada pagi ini kami akan mengaplikasikan ramuan fermentasi NPK buatan Campun N-Grow
Untuk lahan 1 hektar cuman segini Pak. Ya. Ya, bahkan ini insya Allah bisa untuk pemupukan 1 hektar sampai panen. Ya, sampai panen. Tapi karena lahan yang akan dipakai Pak Daliman cuman sekitar 2000 meter ya. 2000 meter, jadi ini pasti sisa. Kalau misalnya nanti sisa bisa untuk pemupukan berikutnya. Jadi untuk lahan 1 hektar ini NPK-nya cuma 2 kilo saja. Nanti 1 kali lagi nanti pas pembuahan sekitar usia 42 atau hari ke atas setelah tanam, nanti kita bikin ramuan lagi. Pakainya KCL ya. Ini ramuan ini sudah dibuat 1,5 hari yang lalu ya. Karena didiamkan minimal 1 kali 24 jam. Ini sudah 30 jam lebih. Ini ramuan ini komposisinya yang pertama adalah serai 9 batang. Lebih banyak lebih bagus. Pak Daliman kemarin ngisinya kurang lebih 9 juga. Kemudian bawang merah 9 butir. Kemarin ngisi berapa Pak? 15. Kemudian bawang putih 9 butir minimal, beliau ngisinya 19. Kemudian NPK Mutiara ya, NPK Mutiara 16 2 kilo. Ada lagi? Sudah ya. Kemudian dikisi air sepenuhnya kurang lebih 15 liter. Tapi disisakan ya, kemarin ada yang ketinggalan, yaitu dikasih tetes tebu. Tetes tebu setengah liter. Ya, setengah liter, diamkan 1 kali 24 jam. Kemudian nanti langsung dipakai ke lahan. Kalau untuk lahan yang dari waktu pengolahan tanah, itu dosisnya 500 cc per tangki. Ya, tapi kalau untuk ke tanaman dosis tingginya 500 cc per tangki atau 2 kali botol gelas ya, gelas air mineral. Kalau dosis rendahnya cukup 250 cc. Dan jangan lupa di ramuan ini kita pakaikan bukan larutannya, Engrow-nya Pak. Engrow-nya sebanyak 2 botol. Sebanyak 2 botol. Ya, mari kita masukkan dulu Pak Daliman, dikira-kira aja karena memang kita baru mulai. Kebetulan Pak Daliman ini sawahnya sudah ditanami, jadi tidak mulai dari pengolahan tanah Pak ya. Sudah berapa hari Pak usianya? Sekitar 6 hari. 6 hari, belum dipupuk apa-apa ya? Kemarin sudah. Sudah malah? Kemarin. Pakai pupuk apa? Urea sama Ponka. Subsidi ya? Iya. Ya, kalau pakai subsidi ya silahkan ya. Tapi ramuan ini tanpa pakai pupuk yang lain pun insya Allah mencukupi. Ya, mencukupi. Tapi kalau misalnya ada dari subsidi pakai saja. Minimal dipakai 50% ya. Atau misalnya diturunkan dah 50% ininya. Dosisnya dari kebiasaan. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan ke sawah ya. Pagi ini kita akan lanjut aplikasi NPK ala Engrow ya. Hanya menggunakan 2 kg NPK 16. Pakainya Pak Daliman Mutiara ya? Iya, Mutiara. Mutiara. Ini bisa menghemat NPK untuk penggunaan lahan sampai 1 hektar. Jadi karena yang dipakai cuma 2000 meter ya, ya cukup 1 botol begini aja. Ya. Ini lahan Pak Daliman ini tidak mulai dari pengolahan tanah Pak ya. Ini sudah usia 8 hari setelah tanam. Jadi dosisnya ya agak banyak. Bagi 2 aja Pak ya. Ya. Kemarin
sudah bikin fermentasinya yang nanti akan saya share juga ininya bagi dua Pak itu. Akan di-share juga cara aplikasi bikin NPK ala Engrow. Jadi untuk masa pertumbuhan hanya menggunakan 2 kilogram NPK 16 merek apa saja terserah. Nanti usia 42 hari setelah tanam atau hari ke 56-nya juga boleh, kita akan aplikasikan KCL untuk masa pembuahan. Ramuan ini juga bisa dipakai untuk tanaman-tanaman lain, hortikultura, palawija, dan lain sebagainya. Yang jelas penggunaan pupuk kimianya hemat. Sekali pembikinan aja untuk lahan 1 hektar sebetulnya. Jadi komposisinya kami ulangi lagi, hanya 9 butir serai, 9 tangkai ya. Kemudian 9 butir bawang putih, 9 butir bawang merah, kemudian Engrow-nya 2 botol, dimasukkan ke galon yang 16 liter atau yang 15 liter. Kemudian tambah molase 500 ml. 500 ml diamkan 1 kali 24 jam. Semakin lama semakin bagus. Nah, itu untuk dosis rendah cukup 250 ml atau 1 gelas aqua 1 gelas mineral ya, air mineral lah, atau 250 ml untuk 1 tangkinya. Kalau dosis tinggi 2 kalinya, berarti 500 ml per 1 tangki. Nah, ini lahannya. Jadi pastinya Pak, ramuan kemarin pastinya ada sisa ya. Kalau hasilnya bagus, itu semakin lama semakin bagus. Pengolahan tanah atau masa tanam berikutnya Bapak bisa pakai. Ini bisa membuktikan nanti sama Bapak bahwasanya hanya pupuk 4 kilo saja, NPK 2 kilo, KCL 2 kilo bisa sampai panen, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Pak Daliman punya pupuk subsidi, pakai aja nggak apa-apa, turunin 50%. Ayo, kita lanjut pemupukan. Semprota, luar biasa. Lahan sendiri, dikelola sendiri, disemprot sendiri, ini luar biasa.